nggak sih kalian cuma ngasih saran, terus saran itu malah menjadi bumerang untuk kalian? Kalian dibawa ke pengadilan dan diputus bersalah. Padahal kalian bukan orang yang mutusin untuk saran itu mau dipakai atau enggak. Kejadian serupa telah menimpa seorang profesional hukum yang sedang menjalankan tugasnya. This is the story of Kenny Wisyasonda. This case has opened many eyes in the legal world. Karena ternyata memberi analisis hukum saja tanpa kuasa untuk mengambil keputusan bisa bikin seseorang duduk di kursi terdakwa. Hello, this is Rizkia and welcome. So, Kenny adalah staf hukum dan bisnis di sebuah perusahaan minyak dan gas yang akan kita sebut sebagai Triple S. Perusahaan ini adalah bagian dari grup perusahaan luar negeri yang bernama Energy World Corporation, yang berarti Triple S ini adalah sebuah perusahaan asing. Nah, tugas Kenny itu apa? Sebagai seorang staf hukum dan bisnis ya, dia itu yang memberi saran soal hukum, bantu urus dokumen bisnis, dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan masalah hukum. Dalam menjalankan tugasnya ini, Kenny mempunyai atasan yang bernama AR selaku presiden dan juga DA selaku direktur. Karena Triple S ini adalah perusahaan asing, maka mereka wajib bekerja sama dengan perusahaan lokal kalau mereka mau menjalankan usaha pengeboran minyak dan gas di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017. Maka Triple S bekerja sama dengan perusahaan lokal yang akan kita sebut sebagai PT EMA. Kemudian Triple S dan juga PT EMA setuju untuk berbagi hasil dari produksi minyak dan gas di wilayah Sengkang, Sulawesi Selatan. Waktu itu Kenny diminta oleh kantornya untuk bikin semacam analisis hukum soal kerjasama antara Triple S dan juga PT EMA. Nah, setelah dianalisis, dia bilang yang intinya adalah PT EMA itu belum bisa dapat bagian pendapatan dari hasil produksi minyak dan gas yang mereka lakukan di wilayah Sengkang itu karena Triple S itu masih punya utang ke para kreditor, para pemberi pinjaman sejak tahun 2014. Loh, itu kan utangnya Triple S ya, kok malah jadi PT EMA nih yang kena imbasnya, yang gak dapat duit ya? Oke, nanti aku akan jelasin bagian itu. Yang perlu kalian ketahui pertama adalah bahwa Kenny dalam membuat analisis hukum ini gak sendirian. Dia kirim analisis hukum ini bareng atasannya, AR tadi, melalui email ke FG, yaitu rekan kerjanya Kenny di Triple S. Artinya, analisis ini yang Kenny buat tadi sudah disetujui oleh AR selaku presiden. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa sih utang Triple S ini jadi bikin PT EMA nggak dapat bagian, nggak dapat pendapatan gitu? Ini karena kerjasama antara Triple S dan juga PT EMA mempunyai 4 dokumen penting. Yang pertama adalah perjanjian jual beli. Yang kedua adalah akta pengalihan 1, yang ketiga itu akta pengalihan 2, yang keempat perjanjian terpisah. 4 dokumen tadi itu ditandatangani pada 29 November 2018. Kemudian dari perjanjian-perjanjian tadi disepakati bahwa dari seluruh pendapatan hasil minyak dan gas di Sengkang tadi itu 49%-nya itu milik PT EMA, si perusahaan lokal, dan yang 51%-nya itu menjadi milik Triple S. Tapi ada yang menarik, bahwa dalam pasal 5 ayat 2 perjanjian jual beli dan juga pasal 2 ayat 1A perjanjian terpisah, itu diatur bahwa Triple S dan juga PT EMA sepakat bahwa pendapatan 49% tadi yang milik EMA bakal dipakai dulu nih untuk bantu bayar utangnya Triple S ke para kreditor, para pemberi pinjaman. Nah, itu jumlahnya dibatasi, maksimal hanya sampai 3 juta dolar dari total uang Triple S yang mencapai lebih dari 65 juta dolar. Saat itu 3 juta dolar setara sekitar 43 juta rupiah. Dari totalnya 65 juta dolar itu sekitar 900 juta rupiah. Jadi secara simpelnya adalah, oke, PT EMA punya bagian 49% nih, tapi tolong ya bantu bayarin utangnya Triple S dulu sampai 3 juta dolar aja. Nah, selain 49% itu, PT EMA juga dikasih 1% tambahan dari bagiannya Triple S.
Jadi total haknya PT EMA adalah 49% ditambah 1%. Pertanyaannya adalah apakah yang 1%-nya ini juga harus digunakan untuk membantu Triple IS untuk membayar utangnya. Ternyata dari keempat perjanjian tadi itu nggak ada nih aturan yang bilang bahwa 1% tambahan itu boleh dipakai untuk bayar utangnya Triple IS. Jadi mereka tetap punya hak atas penghasilan 1% itu tadi. Tapi kenyataannya mereka nggak dapat apa-apa. Selain itu, berdasarkan pasal 3 ayat 7 perjanjian jual beli ini, Triple IS dan juga PT EMA sepakat bahwa PT EMA harus membayar sekitar 7,8 juta dolar. Saat itu sekitar 112 juta rupiah untuk bisa punya 49% bagian dari hasil eksplorasi migas di wilayah Sengkang itu. Jadi artinya apa? PT EMA itu nggak dikasih secara gratis loh, 49%-nya itu. Mereka bayar dalam jumlah yang mahal gitu. Wajar dong kalau mereka punya hak penuh atas pendapatan dari bagian tersebut dan juga bisa menolak kalau hasilnya dipakai tanpa seizin mereka. Tapi kemudian sampai pertengahan 2021 itu PT EMA belum juga dapat keuntungan sepeser pun. Karena itu PT EMA dan juga Triple IS membuat perjanjian baru nih. Namanya adalah perjanjian joint operasi. Pada intinya mengatur bahwa Triple IS itu harus mulai mendistribusikan pendapatan milik PT EMA yang 49% tadi itu dengan dua cara. Yaitu yang pertama adalah cash call. Jadi kalau Triple IS itu butuh dana, minta dulu ke PT EMA sesuai porsinya. Jadi si PT EMA ini akan membantu sebanyak 49% dari dana yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah reimbursement. Jadi Triple IS ini keluarin uang dulu nih untuk keperluannya dia, baru nanti ditagih ke PT EMA sesuai bagiannya, sama 49% juga gitu. Tapi, walaupun perjanjian itu udah ditandatanganin, pendapatan PT EMA nggak juga didistribusikan nih. Bahkan, Triple IS minta ke PT EMA untuk menandatangani surat kuasa yang isinya itu pada intinya mengatakan bahwa mengizinkan Triple IS untuk memakai semua hasil penjualan minyak dan gas tadi, termasuk bagian PT EMA, tanpa harus dibagi dulu nih ke PT EMA. Di sini, posisi Kenny jadi rumit. Sebagai staf hukum yang tugasnya itu memberi saran soal aturan dan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaannya, of course, Kenny justru mengirimkan email ke FG, rekan kerjanya tadi, yang menyatakan bahwa pendapatan minyak dan gas bumi dari Sengkang itu belum bisa dibagikan ke PT EMA karena Triple IS masih punya utang sejak tahun 2014. Padahal dari semua perjanjian tadi nih, gak ada aturan yang bilang bahwa Triple IS boleh pakai semua pendapatan milik PT EMA. Atas dasar inilah, jaksa penuntut umum kemudian mendakwa Kenny dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengenai penggelapan dana. Hakim kemudian memvonis Kenny 1 bulan penjara. Kalau dalam waktu 2 bulan Kenny nggak melakukan tindak pidana lain, dia nggak perlu masuk penjara. Well, tapi masalahnya nggak selesai sampai di situ. Karena seharusnya, yang pertama, menurut Undang-Undang Advokat, pengacara atau penasihat hukum itu dilindungi saat menjalankan tugasnya dengan itikat baik. Dalam hal ini, seharusnya Kenny sebagai legal counsel, staf hukum tadi, dalam memberikan analisis hukumnya, itu dilindungi. Yang kedua, inti dari masalah ini sebenarnya adalah kalau dasar hukum dari analisis hukum yang diberikan oleh Kenny itu benar, berdasarkan perjanjian yang sah ya maksudnya, dan sesuai juga dengan hukum, maka pemberian analisis atau saran itu nggak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Tapi kalau ternyata dasar perjanjiannya yang dipakai untuk membuat analisis hukum itu melanggar hukum, barulah bisa dibahas lebih lanjut apakah ada pelanggaran atau tidak. Ahli hukum lainnya, Dr. Albert Aris dan Profesor Ningrum Sirait bilang bahwa yang pertama, pendapat hukum dari penasihat hukum internal itu nggak wajib diikuti oleh direksi perusahaan. Dalam hal ini, maksudnya adalah analisis atau pendapat hukum dari Kenny itu sebenarnya nggak wajib loh diikutin oleh AR selaku presiden dari Triple IS tadi. Dan yang kedua, direksi punya tanggung jawab hukum untuk paham dan mengevaluasi sendiri nasihat hukum yang mereka terima. Jadi kalau ada masalah,
yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak yang mengambil keputusan, bukan yang memberi saran. Kesaksian dari pegawai Triple ES itu sendiri menyatakan bahwa Kenny bukan orang yang bikin keputusan. Pertama ada kesaksian dari GL, kepala akuntansi Triple ES, bilang bahwa Kenny hanya memberikan masukan, bukan persetujuan akhir. Bahkan AR nih, atasan langsungnya Kenny, juga bilang bahwa semua keputusan hukum dan komersial dibuat bukan oleh Kenny. What do you think? Adilkah apabila legal counsel bisa dipidana karena opininya? Kasus ini membuka pertanyaan besar. Apakah seorang pengacara kini harus takut menjalankan tugasnya karena bisa dikriminalisasi? Kalau pengacara saja bisa dijerat karena dia memberikan nasihat hukum, siapa lagi yang aman dalam sistem peradilan? Komen di bawah. Let's talk about it. Dan kalau kamu suka dengan cerita hukum, jangan lupa subscribe.